cicilan perbankan, di industri pariwisata dan sebagainya. Ini luar biasa pariwisata. Sangat-sangat terdampak pandemi yang sudah 2 tahun kita rasakan. Dan ini mungkin tidak hanya menimpa Kabupaten Sumedang saja. Ini juga menimpa semua kabupaten kota di Indonesia dan mungkin di seluruh belahan dunia. Dan hal-hal itu agak sulit kita mencoba upaya bagaimana kita menggiatkan kembali pariwisata. Nah, namun dengan adanya kegiatan hari ini, terima kasih nih Pak Anggar dan rekan-rekan semua, teman-teman dari TLU datang ke Sumedang. Kalau kata orang Sunda, dirau di pangku Pak Anggar. Dan ini mudah-mudahan jangan hanya kegiatan 1 tahun ini aja. Mudah-mudahan ke depan ini juga menjadi kegiatan-kegiatan yang terus berlanjut. Amin. Nah, dengan adanya kegiatan video camp yang berkaitan dengan storytelling Sumedang, ini saya apresiasi sekali Pak. Kenapa saya apresiasi? Kalau kita hanya berbicara tentang tangible, pariwisata itu adalah tentang alam, tentang gunung, tentang bukit. Ya mungkin di semua tempat juga ada. Namun dengan adanya tangible tuh, ada storytelling terkait dengan cerita ini, berkaitan dengan cerita yang lain. Ini kan juga sesuatu yang istilahnya bisa menjadi pembeda. Ini di Sumedang nih ada sebuah buku yang menginspirasi saya nih. Buku ini berjudul Head Paradise van Java, ditulis oleh Wisdom Kirkop 1939. Dan dalam buku itu bercerita tentang sesuatu yang luar biasa. Sumedang bukan diceritakan tentang alamnya saja, tapi kami hari ini punya keraton, punya sesuatu yang bisa diceritakan lebih dari hanya sekedar bercerita tentang alam, tentang gunung, tentang lain sebagainya. Paradise van Java, surga dari Jawa. Ini diterjemahkan ke dalam 6 bahasa yang berbeda. Nah, buku ini yang menginspirasi saya juga, makanya kemarin kita di Dinas Pariwisata, di bidang pariwisata khususnya, kita bikin coba sesuatu tag yaitu Have Paradise van Java. Namun ini juga istilahnya tidak mengikat ya. Silahkan adik-adik semua nanti yang ketika mengeksplor Sumedang, silakan eksplor istilahnya seluas-luasnya. Sumedang bisa diceritakan di siang hari, namun Sumedang juga bisa diceritakan di malam hari. Sumedang bisa diceritakan kehidupannya dini hari dan lain sebagainya. Jadi setiap ruang, setiap waktu, setiap tempat di Sumedang ini mudah-mudahan bisa menjadi destinasi wisata, bisa menjadi penggerak dan trigger untuk pariwisata. Dan ini juga meminjam kata-kata dari Pak Bupati, Pak Wakil Kasekda, bagaimana setiap tempat adalah tempat wisata. Setiap orang adalah pemandu wisata. Jadi bagaimana hari ini dengan ada kegiatan video camp ini bisa memotret, bisa menceritakan Sumedang dari sudut kamera, dari sudut tenan-tenan yang luar biasa, sehingga menceritakan Sumedang akan lebih menarik, akan lebih membuat Sumedang bisa gobiong Banyuwangi. Ini yang sering diceritakan oleh Pak Sekda juga, bagaimana lampaui Banyuwangi. Tapi bukan berarti kita tidak bersahabat dengan Banyuwangi, kita bersahabat. Namun bagaimana hari ini Sumedang ketika dideklarasikan menjadi kabupaten pariwisata, perjalanan ini perjalanan ribuan mil. Kita memang bukan Pangandaran, kita memang bukan Bali, kita bukan Nusa Tenggara Barat, kita bukan Santorini. Namun bagaimana hari ini dengan adanya deklarasi tersebut, kita mencoba menuju ke sana dengan sekuat tenaga. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TLU hari ini kan bagian dari orkestrasi besar tersebut. Atur nuhun pisan. Terima kasih banyak pada sekarang TLU ya, dari juga yang lainnya yang hari ini hadir, kemudian memberikan kontribusi. Pokoknya saya berikan keleluasaan seluas-luasnya bagaimana menceritakan Sumedang dari sudut pandang video, dari sudut pandang, sudut kamera terbaik. Jangan hanya tolong hadirkan juga hati ya, bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya semata-mata hanya demi sesuatu
yang berkaitan dengan mungkin nanti ada piala atau ada apa, tapi ini juga merupakan bagian dari kalau saya sih katakan bagian dari jihad ya, karena ujungnya adalah tentang kesejahteraan masyarakat, ujungnya adalah tentang kebaikan, ujungnya adalah tentang bagaimana ekonomi berdenyut. Di masa pandemi ini pariwisata terpuruk. Mohon izin pindah dulu sebentar. Mohon izin pindah dulu sebentar. Kebetulan lagi kegiatan juga di Batu. Jadi hal-hal tersebut mudah-mudahan menjadi bagian dari kebaikan. Mungkin itu Pak Anggar, semua para peserta selamat mengikuti kegiatan video camp ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan. Mudah-mudahan menjadi awal dari silaturahmi bersama antara TLU dengan Pemda Kabupaten Sumedang dengan Dinas Pariwisata, juga adik-adik semua, para peserta, Bapak Ibu peserta semuanya. Atur nuhun dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara video camp antara kerjasama antara Kabupaten Sumedang dengan Telkom University, dengan ini mungkin secara resmi saya nyatakan dibuka. Atur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ella yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Nah, karena kata sambutan ini sudah diberikan oleh Pak Anggar dan Pak Ella, untuk rangkaian berikutnya apa nih Bang Ramzi? Rangkaian berikutnya adalah penyampaian gambaran umum tentang mengangkat budaya lokal Sumedang oleh Bapak Noviandini Nugraha, SSN MSN. Kepada Bapak Noviandini Nugraha, kami persilakan. Ayo. Semangat. Sebentar ya, ini belum rapi ya, sudah rapi dulu. Oke, sampurasun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ketemu dengan kita. Alhamdulillah, kalau saya ketemu sama orang Sumedang teh suka semangat lah gitu ya. Karena Sumedang ini merupakan sebuah tempat yang menurut saya sih luar biasa gitu ya, luar biasa yang tidak dipunyai oleh tempat-tempat lain sebetulnya teman-teman gitu ya. Saya di sini Denny, saya itu dosen di Telkom, kemudian juga akan memaparkan dulu ya. Tadi kan Pak Kabid, Pak Elan sudah memberikan gambaran yang luar biasa gitu ya, yang luar biasa tentang Sumedang. Bahkan beliau juga sudah mendapatkan buku tentang Head Paradise from Java. Jadi Sumedang itu sebenarnya adalah sebuah surga gitu ya, sebuah surga yang luar biasa gitu. Dan ini kita tidak pernah mengetahui gitu, gara-gara macam-macam. Jadi akhirnya kita tidak pernah mengetahui sebenarnya kekerenan si Sumedang ini tuh apa gitu ya, yang membuat luar biasa gitu. Nah, ketika tadi Pak Elan udah mencoba melihat dari fokus Sumedang, saya pengen ngajak teman-teman gitu ya, kurang jalan-jalan lah gitu ya, jalan-jalan ke hal yang lebih luas, yaitu ke Nusantaraan gitu ya. Nusantara ini adalah Indonesia sekarang gitu, bahkan Nusantara itu zaman dulu sampai ke Asia Tenggara gitu ya. Nah, ini pertama, kenapa kita harus paham dulu Nusantara sebelum masuk dulu Sumedang gitu, biar kita paham dulu nih. Pertama,
Nusantara itu adalah sebuah geografi gitu ya, sebuah geografi yang luar biasa di mana di Asia Tenggara nih. Bahkan puncak-puncaknya istilah Nusantara itu pada masa Majapahit lah kalau waktu itu gitu ya. Yang perlu dipahami juga oleh teman-teman adalah pertama tentang bagaimana kita memahami tentang Nusantara gitu ya, memahami tentang budaya Nusantara, memahami tentang tradisi Nusantara gitu ya. Ini harus dipahami gitu ya teman-teman, biar teman-teman juga ketika nanti mencari ide gagasan gitu ya, gagasan-gagasan tentang video promosi wisata itu dengan hati, UHT gitu ya, UHT itu jadi nanti passion gitu, semangat gitu, karena ini lemur orang gitu, itu daerah orang gitu ya, lemur orang yang kita teh hidup, mati, mencari penghasilan, bahkan meninggal pun akan ada di sini gitu, jangan-jangan gitu ya. Jadi kita harus punya semangat yang luar biasa. Nah, ini pertama kita pahami dulu tentang Nusantara nih, teman-teman. Jadi Nusantara ini, budaya Nusantara ini ternyata gitu ya, Nusantara itu tidak hanya milik satu orang, tidak hanya milik satu bangsa, tidak hanya milik satu suku bangsa gitu ya, tapi sifatnya adalah bineka. Bineka ini beragam, makanya dalam simbol negara kita Pancasila itu yang hebat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini juga tidak diciptakan tahun kemarin, tahun 45-an, tapi ini udah sejak lama juga, yaitu pada naskah Sutasoma gitu ya, naskah karangan Empu Prapanca kalau nggak salah. Di situ juga dibilang gitu bahwa Nusantara adalah beraneka ragam gitu ya. Nah ini juga harus dipahami gitu. Saya baca-baca sedikit itu sejarah gitu ketika zaman Pajajaran, kalau di Sunda gitu ya, kalau di Majapahit, di Jawa gitu ada Majapahit. Ternyata dalam konteks Pajajaran gitu, dalam konteks Majapahit itu ternyata macam-macam orang itu ada di area itu gitu ya. Bahkan di Majapahit itu, di kota Majapahit mungkin Rembulan sekarang tuh ada orang Islamnya sejak dulu loh, ada orang Cinanya, ada orang Arabnya gitu ya, ada orang macam-macam gitu ngumpul di situ. Nah ini yang dipahami. Jadi poin pertama memahami diri kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Sunda, sebagai orang Sumedang. Pertama kita harus paham betul bahwa kita itu bineka gitu ya. Ini harus paham betul tuh tentang kebinekaan. Kedua, ternyata budaya kita itu sifatnya kata para ahli, sifatnya itu osmosis, selalu menyerap. Kita tuh punya daya tahan yang luar biasa gitu ya. Punya daya tahan yang luar biasa terhadap apapun pengaruh dari luar sejak dulu gitu. Contoh, kan kita tahu nih, lapisan pertama dari budaya Indonesia itu adalah Hindu dan Buddha gitu ya, atau animisme dulu lah. Kemudian Hindu dan Buddha yang paling kuat gitu. Ketika agama-agama Hindu dari India gitu masuk ke Indonesia, orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara ini tidak ujug-ujug nerima gitu ya, tidak ujug-ujug nerima, kemudian langsung aja dipakai, enggak gitu. Kita tuh selalu melakukan penyerapan, melakukan osmosis, sehingga ketika masuk ke wilayah Indonesia, maka itu dirubah oleh orang-orang kita, gitu ya. Contoh gambar cerita Ramayana dan Mahabharata dalam candi-candi itu, ketika masuk ke Indonesia, apalagi di candi-candi Jawa Timur, dirubah jadi wayang, gitu ya. Cerita wayang itu khas Indonesia sebetulnya, gitu. Makanya dapat penghargaan dari UNESCO kan sebagai tak benda, gitu, sebagai aset budaya tak benda, gitu ya. Itu di wayang, jadi mereka diserap gitu, dari dulu tuh selalu diserap seperti itu gitu ya. Kemudian juga misalnya di India itu tidak pernah dikenal adanya punakawan gitu ya. Punakawan itu Semar, Gareng, Petruk gitu ya. Terus si Petruknya kalau bahasa Sunda namanya si Pamar, lupa lagi si yang panjang ini ya. Itu juga ini yang ada khas di Indonesia. Jadi Indonesia itu luar biasa gitu. Kita tidak pernah nerima begitu aja gitu ya dari luar, kemudian dijadikan budaya langsung di kita, enggak, kita diserap. Luar biasa karuhun kita ini, leluhur kita ini luar biasa menyerap segala hal yang masuk ke Indonesia gitu, Nusantara. Nah, dengan catatan seperti itu, pertama tadi akhirnya budaya kita harus dipahami begini. Pertama, kita harus memahami kebinekaan, kedua ya, satu kebinekaan gitu ya. Jadi dan kemudian ada budaya tuh, kemudian kita selalu menyerap. Kemudian kita juga adalah kosmopolit, istilahnya ada semua ada di sini gitu ya. Nah itu yang perlu dipahami. Nah sekarang budayanya tuh kayak apa sekarang gitu ya. Nah kalau untuk konteks kebutuhan video nanti, kita harus memahami sederhananya gini aja. Pertama, budaya itu ada yang sifatnya budaya luhur lah, budaya ini ya, budaya yang heritage yang luar biasa.
Kalau di Jawa Timur kayak candi, kayak gitu-gitu. Kalau di Sunda mungkin mungkin sekarang ada keraton di Sumedang. Kemudian di mana itu adalah budaya-budaya heritage gitu ya, budaya yang luar biasa tuh. Itu juga bisa jadi sumber inspirasi. Kita bisa menyerap langsung gitu ya, kemudian jadikan gagasan video kita. Itu bisa. Tetapi ada yang menarik juga nih sebenarnya dari budaya, yaitu yang namanya budaya vernakular gitu ya. Budaya vernakular itu keseharian lah gitu ya. Kulinernya kan ada keseharian tuh yang hidup di kita juga tuh. Contoh yang paling vernakular kalau dalam desain, dalam seni rupa itu adalah ini desain-desain di belakang truk. Ada yang tahu ya? Di belakang truk gitu ya. Di situ misalnya ada tulisan di situ apa ya? Misalnya pulang sayang, tidak pulang rindu gitu-gitu ya. Itu ada vernakular. Nah, itu bisa jadi inspirasi gitu. Jangan terlalu serius. Aduh Pak, saya harus nyari suatu tempat yang sangat mistis gitu ya untuk dijadikan video. Nah, jadi keseharian juga bisa. Cara-cara ngomong pedagang gitu ya, tukang sate, misalnya tukang apa, itu pun bisa jadi inspirasi gitu ya. Nah, itu vernakular. Yang ketiga adalah keseharian gitu. Itu jadi khas, karena kalau saya lihat amati kemarin saya ke Sumedang, di Rancakalong karakternya seperti ini, logatnya juga seperti itu, bisa jadi inspirasi gitu ya. Kemudian juga hal-hal yang mendalam juga bisa gitu. Tentang misalnya di Rancakalong, saya tadi kemarin ngobrol, ternyata orang Rancakalong itu selalu peduli tentang keharmonisan gitu ya. Bahwa ada istilahnya, saya lupa lagi kemarin dalam bahasa Sunda, tapi intinya harus menyeimbangkan antara alam, lingkungan, dan manusia gitu ya. Seperti itu bisa jadi inspirasi juga gitu. Nah, teman-teman di sini ya, jadi bisa jadi teman-teman misalnya ada yang dari kelompok Pokdarwis atau apa ya, dari desa mana, dari kecamatan mana, gali itu bisa jadi adalah justru berangkat dari keseharian. Lihat budaya keseharian, apakah cara makan, kuliner, atau kan tidak semua orang bisa makan menggunakan tangan loh. Gini ya, kalau orang bule malah ripuh gitu, makan gini kayak ripuh pisan gitu. Tapi bagi orang kita kan biasa makan dengan tangan gitu ya. Itu adalah sebuah pendekatan yang kita harus peka gitu ya. Wah, kayaknya ini bisa nih dibikin sebuah gagasan video gitu ya. Cara menggoreng gitu ya, si mama misalnya cara menggoreng atau sedang mematangkan sebuah makanan gitu ya, menggoreng telur, menggoreng sayur, itu pun kalau di close up kan keren juga tuh sebenarnya gagasan-gagasan seperti itu gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, jadi mudah-mudahan ada pemahaman gitu ya, ada pemahaman baru tentang budaya. Jadi budaya sekali lagi bukan sekedar urusan hal-hal yang hebat, candi gitu ya, kemudian apalagi yang keren-keren. Budaya adalah juga keseharian. Kalau menurut para ahli budaya ada sekitar 7 gitu ya, ada kuliner, ada tradisi, ada kesenian, ada bahasa, yang lainnya itu adalah semuanya budaya. Nah, untuk itu mari kita coba gali gitu ya, mulai coba gali di Sumedang ini ada berapa gitu. Mungkin nanti ada Pak Rizky di sini ya, kemudian ada Pak yang teman-teman dari wisata, ada juga Pak Kabin, mungkin bisa diajak ngobrol gitu ya, bisa ngobrol sebenarnya seperti apa, karena Sumedang ini menurut saya ini sangat luar biasa. Bahkan kemarin saya dapat cerita dari Pak Dinas Kadis ya, ini sedang ditemukan tulang-tulang yang gajah zaman dulu apa ya itu, bukan megalodon ya, gajah zaman dulu, mamut gitu ya. Ini kan ini bekal cerita baru lagi tentang Sumedang. Jadi saya yakin, sangat yakin pisan bahwa Sumedang ini punya potensi yang luar biasa kalau digali gitu. Tinggal cara kitanya aja. Yang paling penting lagi dari tadi saya bilang juga adalah semangatnya, passionnya, semangatnya, militansinya, bahwa kita ini adalah akan pada jalur budaya, dan budaya kita adalah hebat gitu ya. Budaya Nusantara ini hebat, budaya Indonesia hebat, budaya Jawa Barat juga hebat, dan apalagi budaya Sumedang sebagai pusat budaya Sunda gitu ya. Ini kan tantangan yang luar biasa gitu ya. Nah, makanya menurut saya sih sambil kita bikin video nanti, kita nanti jangan sangat mari tradisi ini dihidupkan gitu ya. Bagaimana menghidupkan tradisi atau living tradition ini? Mulailah dengan berbahasa yang baik, bahasa Sunda gitu ya. Kemana-mana jangan malu lah. Saya selalu bangga kalau ke Jakarta sekarang di mall mulai banyak yang ngomong gitu ya, orang-orang ini dari Bandung, dari mana, Mang, kemana Mang gitu kan. Saya bangga banget tuh kalau yang gitu, kalau di Jakarta gitu ya.
Ini sesuatu yang luar biasa nih gitu ya. Jadi mari kita bangkitkan lagi, tidak sekedar bikin video, tetapi adalah juga bikin living tradition dalam diri kita. Kita sebagai agen-agen perubahan budaya di Sumedang, sebagai orang-orang yang mempunyai semangat untuk mengembangkan living Sumedang gitu ya. Nanti kalau budayanya living traditionnya hidup, wisata mah jalan sendiri kayak Bali gitu. Bali kan gitu ya. Hidup aja gitu. Mereka berkesenian, berbudaya, berbahasa, menggunakan bahasa mereka dalam keseharian dan jadi wisata gitu ya. Saya kira gitu ya teman-teman ya. Sebagai pengantarnya, mudah-mudahan teman-teman nanti videonya bisa keren-keren, bisa mantap-mantap lah gitu ya. Walaupun dengan handphonenya sih keren-keren juga. Kalau saya mah handphonenya murah gitu. Jangan-jangan teman-teman handphonenya mahal, bisa diedit dengan baik gitu ya. Yang penting nanti di pelatihan nanti perhatikan teknik-tekniknya, terutama teknik kamera, apakah close up, medium shoot atau long shoot gitu ya. Itu penting sekali untuk membangun suasana dan menyampaikan pesan wisata dari Sumedang ini. Demikian teman-teman, terima kasih juga kepada Pak Kadis, mungkin ada Pak Gabi, Pak Ricci, dan teman-teman yang ada di sini juga ya, dari wisata. Mudah-mudahan kita bisa dengan Abdi Mas ini kita bisa menciptakan film-film video wisata yang keren dan hebat. Jadi ya teman-teman, sampai kita jumpa lagi nanti di screening pada film-film teman-teman tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian gambaran umum tentang mengangkat budaya lokal Sumedang oleh Pak Novian Denny. Tadi kita sudah mendengarkan dua sambutan dan juga satu penyampaian gambaran umum dari Pak Anggar, dari betul, dan juga Pak Denny. Betul banget. Tadi ada beberapa kata-kata yang aku highlight nih dari Pak Anggar, Pak Elan, maupun Pak Denny. Apa tuh, Pak? Kalau dari Pak Anggar tuh kita tuh harus mengeksplor Sumedang. Tadi karena yang kita bilang di awal, Sumedang itu nggak cuma seputar tahu, tapi betul, masih banyak hal lain, hidden gem yang bisa kita eksplor. Betul banget. Dan juga kalau tadi kata Pak Elan tuh yang bener-bener apa ya, memorable buat aku tuh kayak gini. Sumedang tuh kita bisa karyakan setiap saat, setiap masa. Mulai dari dini hari, siang hari, bahkan sampai malam hari. Bahkan sebegitunya gitu ya, sampai kita bisa mengeksplor Sumedang. Kayak anytime, anywhere gitu ya Bang. Betul banget. Dan kalau kata Bapak Denny itu tadi gini, tentang kita tuh sebagai agen perubahan pariwisata, terutama di Sumedang, dikarenakan ketika jalannya sudah ada, maka yang lainnya akan mengikuti. Wah, penyampaian kata-kata yang sangat-sangat insightful banget ya. Iya, insightful dan pasti diingat gitu ya. Betul banget. Dan juga sekarang kita akan masuk ke acara selanjutnya. Tapi sebelum itu, mungkin
kita ingatkan kembali lagi Oke. kalau rangkaian acara video camp kali ini untuk besok hari ini akan ada penyampaian materi, yakni 2 materi. Di hari Jumat ada penyampaian 1 materi. Jadi diharapkan untuk teman-teman peserta untuk hadir di kedua hari tersebut. Dan Betul banget. pembuatan videonya dari kapan nih Bang Ramzi? Nah, pembuatan videonya tuh start from Jumat, yaitu setelah materi yang kedua sampai hari Rabu, dan juga kita akan bertemu pada screening di hari Kamis minggu depan. Iya, di Dan Sumedangnya langsung ya. betul banget, dan juga kita bisa melihat bersama-sama video hasil karya teman-teman yang mengeksplor budaya-budaya dan juga pariwisata tentang Sumedang. Pasti videonya bagus-bagus ya. Wah, udah gak sabar sih aku kalau. Terlebih nanti dapat materi dulu nih, Wah. jadi pasti udah teredukasi dengan baik gimana caranya bikin video yang bagus, yang keren. Jadi aku yakin sih hasilnya pasti bakal kayak wow banget. Nah, Nah, mungkin oke. sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kita lebih asik ngobrol-ngobrol dulu nggak sih Bang Ramzi Betul sama para peserta? banget. Kau boleh pilih deh. Oke, mungkin kita panggil Tessa Pertiwi. Halo Kak Tessa. Halo. Halo. Halo? Itu bisa dicengkan aja dinya. Nah, Kak Tessa, mungkin kameranya bisa dinyalain dulu nggak nih Kak? Halo. Mungkin dari Kak Tessa ada kendala sinyal ya? Betul Karena banget. situasi online ini kita nggak bisa. Ah, udah ada Oh, Kak Tessa. ada nih on cam nih. Halo Kak. Halo Kak. Gimana Kak? Halo. Mungkin suaranya masih belum terdengar Kak kebetulan. Halo Kak? Halo? Halo. Halo? Bisa mendengar suaranya? Punten, Bapak Ibu operator boleh dibesarkan tidak volumenya? Iya, mungkin Agak terdengar juga ya? biar lebih Betul. terdengar sama kita. Halo? Oke, mungkin mohon maaf nih Kak Tessa, mungkin karena ada kendala jaringan ya, jadi suaranya masih kurang terdengar. Betul. Mungkin kita alihkan ke teman-teman yang lain nih Bang Ramzi. Betul Coba banget. kalau Bang Ramzi mau nyapa yang mana nih? Kalau aku mau nyapa Kak Rizky deh. Halo Kak. Ada suaranya? Halo Kak Rizky. Ya, halo. Halo, nah ini udah agak terdengar ya suaranya. Mungkin Bapak Ibu operator boleh minta tolong untuk dikencangkan sedikit volumenya agar lebih terdengar. Betul banget. Nah, halo Kak Rizky. Tanya apa nih Bang Ramzi? Tadi kita tanya nih, Kak Rizky itu sebelumnya dari mana nih Kak? Kalau sebelumnya mah dari Garut aslinya mah Kak. Terus baru beberapa bulan tinggal di Sumedang, dan sebenarnya selama beberapa bulan tinggal di Sumedang ini luar biasa lah gitu. Banyak tempat-tempat yang memang belum terekspos gitu sama media gitu kan. Jadi wah, setelah pertama kali ke suatu tempat gitu, ternyata Sumedang punya ini ya, punya itu ya gitu. Oke. Oke. Luar biasa lah. Jadi itu jadi pengalaman baru yang mungkin buat guys. Betul. Kasih tahu teman-teman yang ada di sini salah satu destinasi yang udah Kak Rizky temuin nih selama tinggal beberapa saat di Sumedang itu. Oh, kalau yang daerah Sumedang Utara itu saya pernah ke Samalengo. Samalengo itu tempat camping ya. Nah, itu kita kalau di atas bisa melihat langsung ke arah kota Sumedang. Jadi dari atas dia terhampar kota Sumedang, maksud seperti itu. Kalau di daerah kembangannya lagi ya ke sebelah utara kalau nggak salah. Itu ada situ Cilemang. Teteh. Jadi di sana situ Cilemang itu kita bisa melihat
danau yang Tampil. nggak terlalu besar sih, agak kecil juga, tapi itu yang saya bikin takjub pas melihat danau tersebut itu airnya warna biru, betul-betul warna biru gitu. Dan itu menurut saya di daerah Garut atau di daerah mungkin di Jawa Barat gitu, saya baru pertama lihat air yang warna biru itu hanya di danau Cilembang tersebut. Nah, itu lalu kita ke sebelah ke daerah Jati Gede ya. Daerah Jati Gede itu banyak tempat wisata kulinernya, ada misalkan di Cisema itu kita bisa makan-makan sambil melihat langsung Jati Gedenya. Terus naik ke atasnya ada Tegal Jarong gitu. Bukan Tegal Jarong, Tanjung Duriat. Itu keren banget lah kalau ke Tanjung Duriat, itu ada gazebo untuk kita nongkrong di sana gitu. Terus apalagi ya, Tegal Jarong ada. Tegal Jarong itu di daerah lupa. Pokoknya keren lah untuk kawasan Jati Gede itu, keren lah buat spot-spot foto, apalagi kalau kita bikin video mungkin ya di sana. Itu sih Kak, kalau pengalaman saya. baru beberapa bulan sih di Sumedang, jadi belum terekspos semuanya ya. Oke. Walaupun baru beberapa bulan tapi udah banyak ya. Betul banget udah. Wisata-wisata baru yang bahkan aku aja baru tahu nih Bang. Sama banget kau. Pengen banget ke sana, kita ke tadi di situ Cilembang bisa lihat air yang jernih, yang biru, mungkin udah main terus camping ya. Iya. Ya. Wah, asik City sih. light gitu. Oke. Makasih Garis. Makasih Kak Rizky, ditunggu karirnya pada hari Kamis nanti ya. Oke, baik. Mungkin kita udah nyapa salah satu peserta, mungkin kita langsung aja lanjut ke rangkaian berikutnya nih Kak Ramzi. ada apa tuh kau? Oke, untuk rangkaian berikutnya adalah pengantar marketing komunikasi tentang bagaimana cara mengangkat atau mempromosikan produk budaya yang akan disampaikan oleh kakak-kakak cantik nih. Mungkin sama Kak Ramzi bisa dikasih tahu nih siapa sih kakaknya? Oke, dalam penyampaian materi tentang Markom, yaitu bagaimana cara mengangkat atau mempromosikan produk budaya, yaitu ada Kak Marwah Herwisa dan Kak Lesmara bisa. kepada kakak-kakak cantik yang akan menyampaikan materi, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nazma Rahisa dan saya Marwah Yunisa. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita mengangkat suatu produk budaya. Nah, mungkin di sini kita akan mengirimkan sedikit ada materi dan juga ada presentasinya. Boleh ditampilin, Kak? Nah, boleh dari slide pertama lagi. Oke, jadi yang pertama ini kita di sini akan menjelaskan mengenai materi, mengenal cara mengangkat produk budaya. Nah, kita akan menjelaskan nih gimana caranya. Jadi gimana sih Kak caranya tuh? Oke, boleh mungkin di next slide. Baik. Nah, gimana sih cara mengangkat suatu produk budaya dan apa sih itu produk budaya? Produk budaya merupakan media atau alat yang efektif untuk mempertahankan karakter suatu daerah. Nah, untuk mempertahankan suatu karakter daerah, tentunya kita juga bisa menggunakan cara yang kreatif nih teman-teman. Gimana sih caranya untuk mempertahankan budaya daerah tapi pakai cara yang kreatif? Yang pertama kita tuh bisa membuat karya sastra, kemudian juga film atau mungkin video dan video pendek yang berupa storytelling. Nah, kalau storytelling kan selain kita kayak memperlihatkan footage-footage indah dalam suatu daerah, kita juga bisa menceritakan nih gimana sih daerah ini bisa semenarik ini, apa sih asal usul daerah ini bisa dijadikan sebuah tempat wisata, atau misalkan bagaimana potensi dari setiap daerah yang kita jadikan konten kreatif itu gitu. Oke, nah untuk mempromosikan apa yang sudah kita buat tadi, kita punya nih cara yang lumayan efektif, yaitu dengan menggunakan digital branding. Nah, digital branding itu apa sih Kak Nazma? Nah, mungkin slide-nya boleh di next. Nah, apa sih digital branding? Boleh ada di slide selanjutnya. Nah, jadi digital branding itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suatu nilai atau value dari suatu barang maupun jasa secara digital melalui internet. Nah, jadi karena di sini kita akan mengambil suatu digital branding wilayah, yaitu wilayah Sumedang, mungkin kita di sini akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita menampilkan suatu nilai atau value dari suatu wilayah Sumedang itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana sih step by step kita untuk melaksanakan suatu digital branding wilayah gitu. Mungkin di sini lebih tepatnya wilayah Sumedang itu sendiri yang akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Kak Marwah. Oke, baik. Sebelum kita memutuskan untuk membranding suatu objek di dalam daerah, di dalam suatu tempat, pertama itu kita harus mengetahui dulu nih potensi apa sih yang dimiliki oleh daerah tersebut gitu kan. Jangan sampai kita asal untuk membranding kayak kota Sumedang yang kita ketahui hanya tahu Sumedang. Padahal itu masih banyak lagi potensinya ya Kak Nazma ya. Masih banyak lagi potensi-potensi yang belum ke show off gitu dari kota Sumedang ini gitu. Nah, baik, mungkin boleh di next slide. Nah, ini merupakan contoh dari produk budaya Sumedang. Ini tuh merupakan dari seninya ya. Yang pertama itu ada seni tari kuda renggong, yang kedua ada tari umbul, dan juga untuk kuliner dari kota Sumedang nih, nggak cuma tahu Sumedang, tapi ada juga, boleh next. Ada juga soto bongko dan juga emplot. Nah, soto bongko ini kenapa unik ya teman-teman? Soto bongko ini ternyata di dalam sotonya itu terdapat potongan tahu Sumedang juga. Jadi yang membedakan soto ini dengan soto lainnya gitu, ada tahu Sumedangnya, jadi ciri khas banget gitu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, kemudian kalau dari tempat wisata ya, dari daerah yang memang terlihat indah ini, ada dari Danau Situ Cilembang, dan juga Kampung Toga, dan sebenarnya masih banyak lagi nih tempat-tempat wisata dan juga potensi alam yang indah dari kota Sumedang. Nah, ini merupakan salah satunya. Jernih banget kan airnya tuh di Danau Situ Cilembang, dan juga pemandangannya juga indah ya kan Asma ya? Betul. Nah, untuk selanjutnya nih,
kita mau membahas gimana sih tata cara mengolah potensi wilayah menjadi konten video branding yang akan dijelaskan oleh Anazma. Oke, jadi selanjutnya kita tuh bakal ngejelasin gimana sih caranya mengelola potensi wilayah menjadi konten video branding. Mungkin hari ini saya dan Marwa akan menjelaskan gimana caranya kita untuk mengelola kontennya. Sedangkan besok-besok teman-teman bakal diajarin oleh kakak-kakak yang mengajari bagaimana cara membuat videonya itu sendiri. Nah, jadi gimana sih caranya untuk mengolah potensi wilayah menjadi suatu video branding? Mungkin ada caranya di next slide, boleh? Yang pertama, pilihlah salah satu potensi yang akan dijadikan suatu konten produk budaya. Nah, di sini maksudnya pilih itu kita pastiin dulu kita mau ngambil suatu potensi wilayah apa yang kita ambil untuk dijadikan suatu materi. Misalnya yang pertama kita mau ngambil contoh nih, mau ngambil contoh tentang ayo. Nah, misalnya kita ngambil satu contoh aja. Tadi kan udah ada kuliner, ada kebudayaan, kesenian, ya. Dan mungkin yang paling sering banyak ditanyain sama orang-orang ketika menanya suatu wilayah itu ada apa sih di sana yang bagus buat jadi tempat wisata gitu. Nah, makanya kali ini kita ngambil contohnya bakal destinasi wisata. Nah, kemarin kita udah research, ternyata di Sumedang tuh yang paling terkenal salah satunya ada yang namanya Kampung Toga. Kita ambil contoh nih, misalnya di step 1 itu kita memilih satu potensi yaitu Kampung Toga. Nah, kita kan udah pasti nih kalau kita memilih Kampung Toga. Selanjutnya ada step yang kedua, boleh di next. Nah, step yang kedua ini adalah pastikan teman-teman mengetahui keseluruhan seluk-beluk mengenai potensi yang Anda pilih. Jadi misalnya tadi mau milihnya Kampung Toga, pastiin kita tuh udah tahu nih gitu di Kampung Toga tuh ada apa aja sih, tempatnya gimana, ya nggak sih, jaraknya, atau misalnya kita mau nempuh ke sana naik apa gitu. Terus udah gitu kayak hal-hal unik apa aja sih yang ada di sana, sehingga kalau misalnya kayak ada orang yang nanya ke kita tuh udah tahu yang ada bener-bener di sana tuh kayak gimana. Nah, step yang selanjutnya boleh next. Tentukan keunikan dan jalan cerita yang digunakan untuk membuat konten produk budaya. Jadi maksudnya di sini itu adalah ketika teman-teman misalnya mau ngambil contohnya tadi Kampung Toga, kalian tuh pastiin nih kalian mau bikin videonya apakah itu tentang cuma menjelaskan doang, kayak kita lagi presentasi gini mungkin teman-teman bisa, atau mungkin kayak seluk-beluknya gitu, atau mungkin seluk-beluknya boleh, atau mungkin kita misalnya cuma sekedar footage kita kayak ngeliatin pemandangan indah-indahnya biar orang tuh tahu ada apa aja sih di sana gitu. Ataupun misalkan teman-teman mau bikin kayak drama, dijadiin kayak short movie atau apapun itu boleh banget, bebas berkreasi. Yang penting kita udah tahu nih konsepnya kita mau bikin videonya kayak apa. Entah itu mau dibawa jadi kayak seperti kayak dokumenter atau misalnya mau jadi kayak drama. Nah, kayak gitu. Yang selanjutnya boleh next. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih konsepnya, kita siapkan keperluan alat dan bahan untuk menciptakan video branding produk budaya itu sendiri. Nah, tadi kan kalau tadi kita udah mikir konsepnya ya, kita udah, ya ibaratnya yang nggak terlihat ya. Betul, jadi nggak cuman yang memang sudah biasa diangkat, tapi juga yang belum terangkat itu kalau bisa kita promosikan gitu ya. Kita cari dulu apa itu yang mau dibahas. Nah, selanjutnya kita siapkan alat dan bahan tuh misalnya untuk outputnya nanti bikin video kita harus menyiapkan misalnya handphone. Kita menyediakan handphone untuk alat kita ngerekam. Selanjutnya mungkin kita harus menyiapkan aplikasinya, dan selanjutnya setelah aplikasi itu kita menyiapkan akomodasi. Misalnya kita pengen datang ke tempat itu sendiri kayak gitu. Nah, boleh next selanjutnya. Dan yang terakhir, setelah semuanya siap, konsepnya siap, alat bahannya siap, terus mungkin kayak tenaga sumber daya manusianya udah siap juga, teman-teman boleh langsung eksekusi kontennya dengan membuat video singkat mengenai potensi budaya yang akan diangkat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya secara singkatnya sih, mungkin kita harus membahas mengenai konsepnya dulu yang matang, yang tidak terlihat, baru kita langsung eksekusi dari konsep yang udah kita buat secara matang tadi, kayak gitu. Baik, mungkin boleh next. Nah, sebelum kita lihat contoh implementasi nih, tadi kan kita udah membahas ya tentang dari mulai kita kalau mau bikin konten itu harus ngeriset dulu agar kita tahu nih kira-kira apa aja sih bahan-bahan yang kita butuhkan, apa aja sih kira-kira potensi dari daerah yang akan kita angkat, potensi dari objek wisata yang akan kita angkat seperti itu. Dan juga selain itu ternyata masih banyak ya
potensi-potensi budaya Sumedang yang memang belum terangkat hingga saat ini gitu. Karena kan kita kebanyakan taunya Sumedang, tahu gitu. Padahal enggak, Sumedang lebih dari itu gitu. Bukan hanya sekedar tahu Sumedang kayak gitu. Nah mungkin boleh. Next. Nah ini dia mungkin kita akan nge-play salah satu dari contoh implementasi pembuatan video yang mengangkat potensi budaya. Ini juga pas banget contohnya ngebahas tentang Kampung Toga nih. Jadi teman-teman bisa kebayang lah ya dari apa yang tadi udah kita jelasin ke contohnya. Boleh dilihat ya teman-teman. Dilihat dari video yang tadi gitu ya, itu juga merupakan jenis konsep video yang sederhana gitu ya, karena untuk merekamnya masih menggunakan handphone gitu. Nah, seperti yang nanti akan kita implementasikan bersama, jenis dari video yang akan kita buat juga memang akan sederhana gitu ya kan Azma ya, menggunakan yang simpel-simpel aja tapi kontennya tuh padat ya, akan informasi mengenai Sumedang itu sendiri. Ya, jadi selain kayak footage aja, tapi kita juga memberikan informasi. Jadi videonya itu bersifat informatif dan juga edukatif gitu, sehingga nanti yang ngeliatnya juga ternyata ada ya potensi seperti ini di Kabupaten Sumedang seperti itu. Iya. Nah yang tadi tuh contohnya mungkin lebih ke footage juga ya Kak. Maksudnya di situ kan tadi cuma simpel ya, sekedar menjelaskan, bukan menjelaskan aja sih, kayak menampilkan keadaan-keadaan di Kampung Toga itu kayak gimana. Habisnya mungkin ditambah sedikit caption atau subtitlenya yang menjelaskan mengenai Kampung Toga itu sendiri. Nah teman-teman bisa ngambil contohnya juga ya, kalau misalnya mau bikin video sekedar footage, mungkin untuk ditambahkan penjelasan informasi lebih lanjut bisa ditambahin subtitle. Iya, betul. Oke, baik. Mungkin sekian penjelasan pemaparan mengenai bagaimana caranya mengangkat potensi suatu daerah dari kita gitu ya, terutama jika itu di Kota Sumedang gitu. Iya. Nah, mungkin cukup sekian dari kita dan terima kasih sebelumnya sudah memperhatikan. Semoga ilmunya bisa dipahami dan selanjutnya mungkin kita akan kasih dulu ke Kak Aul. Tadi udah ada penyampaian materi nih tentang bagaimana cara mengangkat produk budaya dari Kamara dan Kanasma. Nah mungkin aku review sedikit dulu. Jadi tadi tuh udah dijelasin nih cara-caranya step by step. Kayak pertama tuh kita harus tahu nih, kita pilih dulu nih potensi budaya mana yang mau kita ambil. Terus juga kita harus search dulu, kita harus tahu dulu nih seluk-beluknya itu kayak apa sih biar nanti nggak misinfo ya Kak. Betul. Oke, untuk step berikutnya kita membuat
jalan cerita yang tentunya unik, dan juga di situ kita harus menyiapkan alat-alat apa aja yang bakal nanti jadi properti di video kita nantinya, dan yang terakhir yaitu step eksekusinya. Nah, mungkin karena tadi udah disampaikan materinya, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk melakukan raise hand atau bisa mengirimnya di kolom chat. Iya. Boleh kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Bertanya aja. Oke, mungkin aku ulangi lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand melalui fitur raise hand dan atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Ya, mungkin sambil nunggu ada pertanyaan nih, Kamaro dan Kak Nasma, mungkin aku mau tanya-tanya dulu nih, mungkin kakak-kakak ini pernah nggak sih ke Sumedang gitu? Aku sendiri belum pernah sih sebenarnya ke Sumedang. Paling kalau misalnya mudik, aku kebetulan di Majalengka, biasanya lewat Sumedang. Makanya yang dilihat dari Sumedang paling kalau nggak tahu Sumedang lebih Cilenggu gitu. Iya. Aku nggak tahu sih benar-benar Cuman gimana. ternyata memang masih banyak gitu ya di Sumedang itu, nggak cuma itu. Kebetulan kalau dari Banyak, aku ada awal, wisata aku belum pernah Golempang ke dan Sumedang. Baraja. Dari apa Makanya yang aku sini lihat gitu main di layar, Sumedang. ternyata memang indah-indah gitu ya. Jadi aku Desa penasaran, aku Dambaraja, juga pengen banget Kecamatan ke Sumedang Dambaraja, gitu ya. wisata Ya, Golempang. ini juga sama kayak Kak Nasma. Kebetulan kalau saya mudik nih cuman lewat doang di Sumedang. Di Jadi mana tuh tempat mudiknya? aku agak ke Jawa Tengah sih Kak Oh, sebenarnya. ya, Jadi sebenarnya. cuma agak lewat doang gitu. Oke, mungkin kita lihat dulu apakah udah ada teman-teman yang raise hand atau bertanya. Lanjut aja, lanjut. Lanjut. Belum ya? Oke, Belum. belum ada. Atau mungkin dari kakak-kakaknya nih yang mau nanya ke teman-teman. Oh, mungkin boleh kali ya, atau mungkin bisa di-share screen ininya Buat suara partisipannya. partisipannya. Oke, mungkin kita pilih dari yang on cam dulu kali ya, Kak Nasma ya. Boleh. Tapi itu siapa tuh? Tutup kamera. Tapi tadi kebetulan Kak Rizky udah kita sapa nih. Oh, sudah bisa. Kita ke yang lain dulu nih Oh, Kak. boleh. Boleh. Kalau misalnya ada yang mau nanya, atau yang mungkin mau ngasih tahu nih, yang paling hits di Sumedang tuh sekarang apa gitu? Boleh Selain yang tadi banget. kita jelasin. Yang tadi Sharing-sharing cuma ke kita. contoh aja ya. Betul. Bisa banget sharing ke kita nih, biar kita juga pengetahuannya makin banyak. Terus siapa Tessa Pertiwi itu lagi on mic ya? Boleh? Kalau Boleh. misalnya mau nyampein? Oh, langsung mungkin ke Kepencet. Iya. Tapi kebetulan karena Kak Tessa ini tadi udah on mic, mungkin kita coba Tanya tanya-tanya lagi dikit ya. kali ya. Kak. Ini. Halo Kak Tessa. Malu-malu dia. Mungkin, Ya, lanjut. Malu-malu. Ini teman-temannya udah pada paham kali ya, udah kebayang. Soalnya kan materi yang kita jelasin super simpel banget nggak sih? Simpel, cuman mungkin bisa juga menjadi referensi gitu ya untuk nanti teman-teman membuat Konten video nanti. Nah sebenarnya hari ini tuh kita cuma sekilas buat materinya doang kan ya. Kalau buat kayak teknisnya kebetulan besok masih ada kakak-kakak yang lain yang bakal ngejelasin cara-cara teknis ngebuat videonya itu sendiri. Mungkin teman-teman bakal lebih banyak bingung yang besok-besok kali dibanding yang sekarang. Karena kalau yang sekarang pasti udah pada paham sih Kak, yang ngasih. Ya dong, pasti Gitu. Jadi paham. besok jangan sampai ketinggalan ya. Besok juga masih ada materi-materi yang memang akan membantu lagi nih untuk teman-teman membuat suatu konten. Iya, paling kalau misalnya teman-teman nggak ada yang mau bertanya sekarang nih, misalnya masih belum kepikiran, nanti boleh nanya ke aku sama ke Marwa. Kita ada kontak personnya juga di posternya. Mungkin boleh langsung nge-WhatsApp aja ke nomor kita gitu. Oke. Oke, mungkin masih banyak teman-teman yang masih mikir nih mau nanya apa, masih mencerna tadi materi yang udah Apa gitu, disampaikan iya. gitu ya. Jadi mungkin untuk pertanyaannya agak dipending dulu ya. Bingung kayaknya mau nanya apa Atau yang masih bingung gitu kan. malu-malu gitu. Bisa jadi. Siapa Nggak tahu kalau apa-apa. misalnya melalui chat bisa lebih jelas, bisa lebih paham gitu ya. Betul, setuju Kak. Boleh. Mungkin maka dari itu aku mau reminder lagi untuk teman-teman semua untuk hadir untuk acara ini hingga akhir, dan jangan lupa untuk hadir juga esok hari Kamis, karena akan ada penyampaian materi, 2 materi, dan juga di hari Jumat 1 materi. Jadi teman-teman harus hadir di kedua pematerian tersebut.
Dan juga jangan lupa pembuatan video durasinya dari hari Jumat hingga hari Rabu minggu depan, dan nanti di hari Kamis depan akan ada screening di Sumedang langsung. Ya, mungkin aku mau ngucapin terima kasih untuk Kamara dan Kak Nazma yang sudah menyampaikan materi dengan singkat, padat, dan jelas. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Mungkin kita langsung ke sesi berikutnya. Oke. Oke, nih balik lagi bareng aku dan Bang Ramzi. Betul banget. Jadi tadi udah nih penyampaian materi dari kakak-kakak cantik nih. Tadi Bang Ramzi nyimak nggak sih materinya apa? Wah, tadi materinya nggak bisa disebutin satu, cuman tadi yang aku keren tuh dari materi Kak Najwa sama Kak Marwa tuh tentang ini, tentang tadi sih poinnya sama kayak aku sampaikan di awal, bahwa sebenarnya tuh bukan cuma tahu doang loh, tapi masih banyak hal yang bisa diekspor. Tadi yang udah disebut sama Kak Rizky juga, kayak apa, situ Cilembang ya. Iya, situ Cilembang. Tadi aku langsung ingat, aduh tadi Kak Rizky ngomong nih. Iya, apalagi tadi lihat gambarannya, iya keren banget. Adem sejuk gitu ya Bang Ramzi. Kayaknya kalau panas-panas pengen nyemplung aja gitu. Nyemplung langsung nih bawaannya. Terus juga tadi Kak Marwa sama Kak Nazma bilang ada soto bongko yang itu menarik banget karena di soto itu ada tahu Sumedang. Iya, betul banget. Jadi pengen nyobain nih bawaannya. Iya, sama tadi juga ada kuda ronggeng ya. Udah renggong lah. Oh, kuda renggong. Mohon maaf. Itu tadi maksudnya bener-bener membuka insight banget buat kita dan juga teman-teman yang belum tahu bahwa Sumedang tuh gak cuma tahu doang gitu, kayak sebenarnya masih banyak hal yang bisa dieksplor dari Sumedang itu, dari keseniannya, wisatanya, bahkan makanannya juga bukan cuma tahu Sumedang doang. Ada tadi soto bongko, apa tadi ubi cilembu juga, opak juga kan, kayak wah ternyata bener-bener banyak hal yang bisa diekspor. Dan dari kata Pak Elan bahwa Sumedang itu bisa diekspor tiap saat, tiap masa, tiap tempat. Betul banget kan kau? Betul banget. Dan juga nih buat teman-teman mungkin yang memang berdomisili di Sumedang, bisa nih nge-branding lagi apa aja sih yang ada di Sumedang, dan itu juga biar bisa teman-teman lain yang mungkin di luar Sumedang bisa tahu nih bahwa Sumedang, oh ada ini, oh ada itu. Jadi sektor pariwisata ini bisa meningkat. Betul banget. Apalagi tadi kata Pak Denny, kita merupakan agen perubahan pariwisata, terutama khususnya di daerah Kabupaten Sumedang. Betul banget. Oh, yang diingatkan lagi nih Kak Awo, tadi kan mungkin teman-teman atau para hadirin masih malu ya untuk bertanya, bisa juga bertanya lewat kontak personnya, yaitu Kamara dan Kak Nazma. Nanti nomornya sudah tertera di posternya. Iya. Jadi untuk teman-teman yang tiba-tiba ada, oh kayaknya aku mau nanya ini nih, Iya. oh kayaknya aku ada pertanyaan, bisa langsung kontak ke kakak-kakak tadi dan pasti akan dijawab ya Bang Ramzi. betul banget. Tenang aja kok, Kak Marwa sama Kak Najwa nggak akan gigit kok ya. Baik ya, ramah dan baik. Bisa dilihat dari tadi gimana penyampaian materinya, itu ramah, baik, dan enak untuk didengarnya. Benar sih Betul Bang. banget. Oke, kita recap dulu sih, kalau kita tadi udah ngapain aja dari awal hingga akhir acara ini. Oke, tadi di awal itu kita udah ada penyampaian kata sambutan dari Betul. Kak Angga dan Kak Elan, terus juga ada Penyampaian gambaran umum tentang mengangkat budaya lokal Sumedang oleh Pak Novian Denny Nugraha SSN. dan juga ada penyampaian materi tentang bagaimana cara mengangkat dan mempromosikan produk budaya dari Kamara dan Kak Nazma. Jadi reminder juga sekali lagi kepada para hadirin, para peserta, untuk mengikuti 2 pematerian di 2 hari besok, yaitu di hari Kamis ada 2 materi, Dan juga di hari Jumat ada 1 materi. yang benar-benar membantu teman-teman untuk menghasilkan karya untuk training nanti, yang akan di-training pada Kamis depan. Kita udah gak sabar sih nunggu karyanya, ya nggak sih? Video-videonya ya Bang Ramzi. Karena aku tahu pasti karena kita teman-teman udah dikasih tahu nih materi-materi gimana cara membuat videonya. Jadi pasti udah bisa ya mengolah video itu dengan baik gitu. Betul banget sih, aku sih percaya banget videonya bakal keren-keren, bakal bagus-bagus, dan bakal bener-bener membranding Sumedang lebih bagus lagi, Betul. lebih luas lagi. Oke, kalau kita sudah berada di penghujung acara, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta, kepada pihak-pihak yang terkait, dan juga kepada para hadirin sekalian yang sudah hadir di sini. Dan juga kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. baik disengaja maupun tidak disengaja.
Nah, saya Aulia. Saya Rami Boya Setiawan, pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Siap. Selamat siang. Salam.